Oke, makasih semua ibu-ibu ya. Sebentar tapi kok Ustaz Jalannya nggak ada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Foto-foto nggak diajak aku. Ayo, dicari ini tadi kemana? Justru saya yang cari. Gimana kalau kita berangkat jalan-jalan hari ini? Bener kan? Kita akan jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Tempat yang menginspirasi buat kita. Mari ke. Ayo. Mana nih penasaran? Ayo, cepat. Kita mau kemana, Ustaz? Kita mau kemana, Pak Ustaz? Ayo. Sesuatu yang menarik sekali. Menarik. Jelas dulu dong, Pak Ustaz. Ayo. Di sini. Iya, kita para jamaah. Jadi pertemuan luar biasa. Assalamualaikum. Bu, gimana senang gak jalan-jalan, Bu? Senang gak jalan-jalan, Bu? Kita mau jalan-jalan kemana nih? Kalau jalan-jalan bareng Ustadz, apalagi Islam Indah, ada Habib, ada Ustadz, kita jalan-jalannya ke tempat yang menginspirasi. Oh, Masya Allah. Boleh dibocorin dikit gak? Gak boleh? Nggak boleh. Ya Allah, pelit amat. Supaya yang di rumah juga jadi penasaran kita kemana aja bersama dengan jamaah. Termasuk jamaah juga nggak boleh tahu. Yeay! Oke, sekarang mobil udah berangkat nih, kita baca doa perjalanan dulu ya, Bu ya. Oke, baca doa dulu perjalanan Satu yuk. kegembiraan ya. Alhamdulillah saya kira bidadari di awal ternyata di bus juga ada. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Ibu-ibu seneng gak, Bu, kalau jalan-jalan, Bu? Ya Allah. Bu, ternyata bikin orang seneng itu bagus. Penting ngebahagiain orang lain. Percaya nggak, Bu? Kalau percaya, yuk kita dengerin lanjutan ini tausiahnya dari guru kita nih. Ada Habib Muhammad. Ya Habib, silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kalau diajak jalan-jalan salamnya. Jadi dalam suatu riwayat Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa arda. Beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan min ahabbil a'mal ilallah subhanahu wa ta'ala ba'dal faraid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah setelah faraid. Kan sholat fardu dicintai sama Allah. Ada amalan yang memang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah faraid, yang wajib-wajib. Maka Rasul mengatakan, idkhalus surur alal muslim, yaitu memasukkan kesenangan ke dalam orang muslim. Ini amal yang dicintai oleh Allah subhanahu. Jadi ibu-ibu senang nggak? Senang nggak? Wah, Islam itu indah, dapat pahala hari ini. Ya. Bahkan dalam suatu fadilah lagi mendapatkan ampunan dari Allah. Apa kata Nabi SAW di dalam kitab Atiyah? Itu dikatakan, siapa orang yang memasukkan kesenangan ala galbi muslim, dalam hatinya orang muslim, Allah ciptakan sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat, yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah, itu memintakan ampun buat dia sampai hari kiamat. Masya Allah. Nikmat atau enggak? Nikmat atau enggak? Wah, ini kenikmatan dari Allah. Jadi fadilah dan kemuliaan menyenangkan hati orang mukmin ini banyak. Pertama adalah fadilah, kemuliaan, afdalnya ibadah. Dan yang kedua adalah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita banyak-banyak menyenangkan hati orang. Jangan dikasih salam, assalamualaikum. Jadi artinya basyasa, dalam satu riwayat lagi, senyum saja, senyum kita bisa menyenangkan hati orang dengan senyum.
Jadi bukan apalagi ibu-ibu ngelihat saya senyum ngasih duit lagi. Iya. Amin. Salah. Gak, intinya kita saat ini menyenangkan hati kita, tapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebentar lagi kita jalan-jalan juga, tadi doa yang sudah kita bacakan, kemudian jalan-jalan juga insya Allah diiringi dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu kita dengarkan salawat dari guru kita Ustadz Syam, biar makin seneng lagi, Bib. Iya, Udah iya. pada seneng belum, Bu? Mau lebih seneng lagi nggak? Yuk kita salawatan sama-sama ya. Ustadz Syam, silakan dipimpin yuk. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah akhirnya kita sampai tempatnya. Tapi ngomong-ngomong tempat apaan sih, Ustadz? Nama tempatnya adalah Kopi Tul. Kopi itu. Kopi Tul. Koptul. Enak banget. Koptul. Oh, kopi. Oh, berarti tempat minum kopi, Bib. Emang ada kupingnya? Ada dong. Enak banget, masya Allah, masya Allah. Kalau kopi mayo. Yaudah, ayo kita minum ini. Ayo. Tunggu sebentar. Sebentar. Satu. 1, 2, 3, 4. Bentar. Siapa yang nggak ada ya? Ustaz Cecep. Ustaz Cecep Kehilangan, mana? kehilangan kita. Ustaz Cecep Maulana di mana? Oh, iya, Cep. Ibu masih di dalam deh. Bu. Ibu masih ada teman saya di Ada dalam. Ustaz Cecep nggak, Bu? Oh ada. Ayo. Bentar. Mas Ali. Mas Ali cari di atas, saya cari di bagasi. Oh, jangan. Saya cari di ban, dong. Ayo, ikutin. Coba. Ya Allah. Coba gitu. Udah kosong. Cecep kelelahan. Rumahnya kan jauh di Cipelotot apa? Cipelotot Bandung. Assalamualaikum. Ustaz Cecep. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Udah nyampe nih. Bandung. Udah nyampe. Cecep, kita tuh udah turun, udah hampir menikmati kopi. Ustaz Cecep nggak ada. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Saya tadi dengar tausiah Habib, masya Allah, sampai Sampai ngantuk. Dengar tuh sih, lihat nih, coba diri. Lihat dulu. Saya dulu, masih rame nggak? Udah habis saya. Pantesan tadi saya mimpi ketemu bidadari. Tapi ini kenikmatan loh. Kalau orang bisa tidur itu kekayaan. Pas bangun. Kan banyak orang yang berusaha untuk tidur sampai minum obat tidur. Nah, sebentar, dia lagi mimpi ketemu bidadari. Ya. Pas bangun. Pas bangun ide dari tahun 34. Dengerin dulu. Jangan. Karena Ustaz saya kan lagi ngantuk. Betul. Bagusnya kalau Minum kopi. Ayo, Iya. Beneran nih. Ayo turun. Aduh, asik Ayo banget kita minum kopi tuh. Yuk. Bener. Penasaran nih saya rasanya kayak gimana sih? Ayo. Aduh. Nah, ini dia teman-teman. Alhamdulillah. Luar Yang biasa. inilah tempat menginspirasi. Aku mau itu. Aku mau kosu siput. Iya. Aku mau kosu siput. Ini kosu. Aku mau Aku mau kosu ini. siput. Daun susu teh hijau dengan susu. Abi mau apa nih? Mana? Yang ada kapu-kapunya deh. Cappuccino ini. Cappuccino. Cappuccino ada sini. Udah siapa tadi? Mau apa? Sam. Kopi awan. Kopi awan. Kopi awan. Ya udah pesen. Cecep. Siput. Kosu siput. Kayaknya habis ini. Belum gue ditanya udah habis aja. Coba. Ayo, kita pesan. Pak, saya kosu Aku siput. kopi awan ya, kopi awan. Siput.
yang bisa mesenin siapa? Sibut. Saya mau kopi siput. Alhamdulillah. Anda mendapatkan tempat ini. Ya alhamdulillah Mas. Ini kita mau mesen kopi. Iya cuma Aku mau minum ini. nyampeinnya. Aku pesannya daun susu teh hijau. Saya kosus siput. Saya kosus siput. Satu-satu nanti salah terjemahan. Iya. Saya kosus siput. Ustadz Cecep kosus siput. Kasus siput. Iya. Aku G. Kalau Ustadz Sam tadi kopi awan. Habib Muhammad tadi ada cappuccino. Manis. Saya manis aja. Manis. Tapi gue sedikit jangan banyak. Wing. Pahit. Cappuccino-nya yang panas maksudnya Oh, panas. Panas gimana panas? Bib, panas ini meriah. Kalau ini meriah. Kalau ini panas gitu. Ya panas gunung. gini. Kalau panas gini. Kalau panas gini. Oh. Siput dingin. Bentar, kopi meriang. Gimana? Panas dingin. Kalau daun susu. Daun. Oh. bentuk daun. Susu. Oh, Daun. susu. Daun. Oh, daun. Kalau bulat Daun. pesen susu bulat. Daun. Susu. Oh, gini. Saya sudah tahu. Ya udah. Daun. Susu. Cecep lagi. Apa tuh? Udah, ini. Udah, yang penting kita pesan dulu. Stop dulu. Ngapain pesan-pesan? Kan kita datang ke sini sama jamaah. Ya Allah. Terus kopinya nggak jadi, Nanti pada saat turun aja habis tausiah baru dibuatinnya. Jangan dulu. Nanti dia dingin. Kan kita butuh panas. Oh gitu. Berarti kita pesan kopi dingin. Ya jamaah kita di lantai atas. Ada lantai atas. Yaudah, Ada nanti di kita atas, balik Pak. lagi ya. Yuk, kita dulu yuk. Yuk, duduk Win kesini yuk, Ustaz Sam. Makasih bentar ya. Begini lah. Ya Allah, ayo. Ya udah. Nah, ini jamaahnya. Oh ya Allah, assalamualaikum. Pakai pusat-pusat Ya Allah. segala. Ini jamaah Ya. Nah, hari ini kita lagi berada di Koptul. Koptul. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah seneng banget nih hari ini kita lagi di Koptul nih. Koptul. Koptul itu kita ngebahas tentang tema yang luar biasa. Ya. Bahasan kita adalah bahagia tanpa batas. Apa Bu? Bahagia tanpa batas. Siapa yang mau bahagia tanpa batas? Saya. Masya Allah, coba kita dengerin nih hari ini tausiah guru-guru kita nih. Ya. Mudah-mudahan insya Allah pulang dari sini kita jadi orang yang bahagia tanpa batas. Amin. Kalau yang pertama nih ya, saya mau coba ajak Ustadz Maulana dulu nih untuk Apa memberikan itu? ilmunya kepada kita. Tadi pada saat kita masuk kita lagi mau pesen, ini mohon maaf sebelumnya ya. Ternyata pas kita lagi ke kasir mau pesen juga, yang melayani kita ini Masya Allah, maksudnya orang yang spesial, Ya. spesial. Dan ternyata dia punya semangat gitu. Sampai kita juga awal tadi sempat bingung gitu. Pertanyaannya Ustadz, sebenarnya kenapa sih Allah itu menjadikan manusia punya keterbatasan gitu loh. Ya. Kita juga pengen tahu, bukannya Allah itu menciptakan kita itu segalanya sempurna. Ya. Mohon izin waktunya Ustadz silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan nikmat yang luar biasa untuk bisa mensyukuri nikmat. Ingat, nikmat itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat itu. Makanya orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa memanfaatkan nikmat. Seakan-akan ketika orang mendapatkan nikmat sebenarnya dia tidak tahu bahwa ini nikmat itu sudah ada. Sekiranya kita mau menulis semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka habislah pohon di muka bumi ini yang jadikan pena dan air laut menjadi tintanya. Tapi nikmat Allah itu belum habis tercatat. Sekiranya nikmat itu kita itu, mohon maaf, dengan amal ibadah kita yang kita anggap ibadah kita lebih banyak, mohon maaf, nikmat satu biji mata lebih berat nikmat satu biji mata dibanding hidup ibadah kita sepanjang hidup kita. Makanya jamaah, oh jamaah,
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertanyaannya Mas Padri, kenapa Allah menciptakan ada orang keterbatasan fisik? Atau Allah berikan kemuliaan berupa adanya kelebihan di antara mereka. Ada yang bisu, tidak bisa berbicara. Seperti dengan saudara-saudara kita dari Koptul. Ini komunitas orang Koptul luar biasa. Alhamdulillah, mohon maaf kepada kita semua supaya kita bisa belajar. Kenapa Allah menciptakan? Ternyata Allah memberikan kemuliaan. Ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah Ummil Maktum. Yang mana penyebab turunnya Abasa disebabkan karena beliau. Jadi kita jangan pernah memandang remeh orang-orang yang diberikan derajat. Dan bisa jadi gara-gara inilah mereka mendapatkan kemuliaan. Mohon izin ya, mereka itu cerdas, mereka itu hebat. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam derajatnya sama dengan kita. Sama, tidak ada perbedaan. Semua sama, tergantung dari amal ibadah. Bisa jadi ada yang menganggap dirinya sempurna tapi ternyata dia tidak bermanfaat buat yang lain. Makanya kebahagiaan itu ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Mau baik? Mau? Menjadilah baik terhadap orang lain. Sehingga bisa jadi saudara-saudara kita dari komunitas Koptul ini, bisa jadi kita menganggap mereka tidak bisa berbicara. Tapi ternyata komunikasinya lebih lancar dibanding kita. Justru kita yang berbicara, bisa berbicara, tapi ternyata silaturahmi terputus. Betul tidak? Jarang ngobrol. Mereka justru coba lihat, mereka saling ngobrol. Mohon maaf, dalam hal ini Allah memberikan rukhsah keringanan. Adanya orang yang dalam artian mungkin keterbatasan fisiknya dalam yang lain, tapi Allah berikan kemudahan pada dirinya. Mohon maaf, mohon izin kepada yang lainnya, sehingga ketika kita bisa melihat, menjadikan ini pembelajaran besar buat kita, bagi orang yang mengatakan dirinya lebih baik, salah. Sebenarnya kita harus belajar dari beliau, belajar dari semangatnya, belajar dari kehebatannya, ibadahnya. Bahkan bisa jadi, mohon izin kepada kita semua ini, ada orang matanya tidak bisa melihat, tapi hatinya bahkan menghafal Quran. Malulah kita justru yang fisiknya bisa melihat Quran, tapi sebenarnya buta dari aksara baca Al-Quran. Sementara mereka tidak bisa melihat, tapi pandangannya tajam, hatinya luar biasa. Bahkan ada orang tingkat kepeduliannya lebih tinggi. Bukan hanya ibadahnya, sosialisasinya, sosialnya bagus, tapi ternyata bukannya kepeduliannya, tapi luar biasa, ibadahnya lebih mantap daripada kita. Pertanyaannya, bisa nggak mereka jadi imam? Bisa. Bisa, kenapa tidak? Misalkan ada yang jadi makmum, bisa apa. Bahkan ada sahabat Nabi yang dalam artian bisa azan, suaranya lebih bagus. Termasuk Bilalnya Rasulullah, juru asannya, kalau kita kan bahasanya Bilal, juru asan. Juru asannya Nabi termasuk adalah alhamdulillah orang yang memiliki kelebihan. Masya Allah. Jadi tidak melihat, jadi ada hikmah. Dan bisa jadi ini adalah ujian besar buat kita. Betul. Apakah kita pandai bersyukur atau tidak? Benar. Walaupun mereka dikasih keterbatasan sama Allah, ternyata mereka bisa melebihkan sesuatu di bidang yang lain. Ya. Nah ini kadang-kadang kita nggak bisa. Tadi Ustadz bilang ya, orang nggak bisa melihat, tapi bisa baca Al-Quran. Iya. Sedangkan kita normal bisa melihat semuanya dengan baik, tapi nggak bisa baca Quran. Yang rugi siapa, Bu? Kita. Ah. Dan buat Mas Padri dan semuanya jamaah Islam Tinda yang ada di rumah, ini jamaah kita yang tadi satu bus sama kita. Tapi ternyata ada jamaah di sini, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Tepuk tangannya begini. Oh iya, Nah, Masya Allah. inilah saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah. Iya Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Ini dong. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oh iya, makasih banyak. Jazakallah khair, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah.
Coba sekarang saya mau kasih kesempatan nih sama jamaah yang ada di sini yang mau tanya boleh. Silakan angkat tangannya yo. Yang mana? Oh, yang ini ya Ibu, silakan Bu. Ayo Bu sini diri Bu. Ah, biar kelihatan sini Bu. Sini, udah di sini aja dekat saya nggak apa-apa, duduk lagi. Iya, ya elah Bu, Ibu takut amat. Sini aja Ibu, suka gitu. Ayo Bu, silakan Bu. Nih mau nanya nih Ustadz. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Pipit dari Majelis Talim Al Hikmah Tangerang. Iya. Saya mau nanya nih Ustadz, gimana ya biasanya di lingkungan itu orang yang dengan keterbatasan mental, biasanya itu sama lingkungan itu suka dikucilkan. Oh. Nah, yang jadi pertanyaan saya gimana nih Pak Ustadz? Saya mau tanya sama Pak Ustadz Sam nih. Oh Ustadz Syam, Iya. mau tanya sama Ustadz Syam. Iya. Bagaimana untuk menyikapi orang-orang seperti ini nih? Seharusnya jangan dikucilin dong gitu ya. Iya, terus cara kita membangkitkan semangat kepada mereka yang dengan mempunyai Keterbatasan tadi fisik. itu harusnya bagaimana caranya kita bisa membangkitkan mereka Iya, gitu ya membangkitkan intinya ya. Itu semangat aja Ibu mereka, pertanyaannya. iya. Bagus banget Ibu, makasih banyak Iya. tepuk tangan dong buat Ibu. Iya, Masya Allah silakan duduk. Ustadz Syam mau izin dijawab nih Ustadz Syam nih. Baik, izin Ibu, Masya Allah di antara kita masih banyak yang merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Padahal seburuk-buruknya manusia adalah yang merasa lebih baik daripada orang lain. Karena yang dinilai oleh Allah adalah takwanya, yang dinilai adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita membangkitkan saudara kita yang sedang dikucilkan, maka dekati mereka. Kita tunjukkan kepedulian bahwasanya kita tidak termasuk daripada orang-orang yang mengucilkan dia. Masih ada di luar sana di antara orang-orang yang mengucilkannya, masih ada yang peduli dengan mereka. Masih ada orang yang sayang dengan mereka. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan untuk mengkucilkan orang lain. Karena di mata Allah semua sama. Tadi guru kita menjelaskan, di mata Allah semua sama dan yang bisa membedakan kemuliaan seseorang dengan kemuliaan yang lainnya adalah tergantung daripada takwanya. Terus dimotivasi Bu, terus diberikan semangat di dalam hidupnya. Dan kalau kita dikucilkan, kalau kita sebagai pihak yang dikucilkan, maka kita sabar. Kenapa kita sabar? Kalau kita ingin membuat semua makhluk di muka bumi ini sayang sama kita, tidak akan pernah bisa. Orang yang penuh dengan kelebihan saja masih ada yang mencaci makinya. Apalagi kalau memang ada kekurangan. Kita berbuat baik saja masih ada yang mencaci maki kita. Wah ini salah nih, ini. Kita berusaha sempurna saja masih ada yang tidak suka dengan kita. Betul. Apalagi kalau memang ada kekurangan. Bersabar karena penilaian semata adalah milik Allah Jadi Subhanahu wa Masya Allah Ta'ala. luar biasa. Jadi kita nggak boleh ngeremehin ya, justru kita Iya salut sama dong. mereka. Karena Salut. banyak juga ulama-ulama besar ternyata di zaman Iya. terdahulu ya yang mempunyai kekurangan fisik. Iya Ya, ini dong, Masya Allah. betul, Masya Luar Allah. biasa. Ada yang buta matanya, Betul. bahkan di Madinah. Di Madinah ada namanya halaqah summun bukmun umyun. Apa itu halaqah summun bukmun umyun? Mereka menghafal Quran tapi mereka seperti saudara kita yang ada di sini, tunarungu. Allah. Jadi menghafal Qurannya pakai isyarat, Masya Allah. Allah. Ibu makasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Setelah ini kita akan mendengarkan nih ada murotal yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Insya Syam. Allah. Dan juga nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Ada dari Habib Muhammad, Ustadz Cecep Maulana dan juga Ustadz Maulana. Wih, Masya Allah. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.